Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 RBL TPB 31 dengan judul RBL, penerapan motor listrik sederhana dengan prinsip gaya Lorentz. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Lucy Fitriana dengan NIM 120190105. Yang kedua, Siti Zulaikha dengan NIM 120190102. Yang ketiga, dia Ayu Musdalifah dengan NIM 120190104. Yang keempat, Martin Simatupang dengan NIM 120190100. Yang kelima, Mesya Putri Salsabila dengan NIM 120190101. Dan yang terakhir ada Anissa Zalika Smelda dengan NIM 120190103. Sebelum masuk ke prinsip kerja motor listrik sederhana, kita harus tahu dulu pengertian gaya Lorentz. Karena motor listrik sederhana bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kuat arus listrik dan induksi magnetik. Motor listrik sederhana adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik mempunyai dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan yang kedua, motor listrik arus searah atau DC. Prinsip kerja motor listrik sederhana. Arus yang dihasilkan oleh baterai dan mengalir ke kawat akan menghasilkan medan magnet yang nantinya akan menghasilkan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau yang kerap dikatakan sebagai loop. Kemudian kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan, sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau yang biasa disebut dengan torsi. Untuk memutar kumparan yang ada, motor listrik sederhana ini memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam, sehingga memiliki laju yang konstan. Alat dan bahan yang digunakan ada 1 buah gunting, 2 buah baterai, 1 gulungan kawat tembaga, lakban hitam, 1 magnet kecil dan 1 magnet besar, 2 buah peniti, dan amplas. Pertama-tama, lilitkan kawat menggunakan baterai kecil atau botol sebanyak 4 dan 8 kali lilitan. Setelah itu, ujung kawat diamplas menggunakan gunting atau amplas. Lalu, pasang peniti di ujung baterai dan dilakban agar tidak lepas. Setelah itu, lilitan tembaga dimasukkan ke dalam lubang peniti, lalu letakkan magnet di bawah kawat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan berbagai variasi. Variasi pertama melakukan percobaan dengan jumlah baterai. Selanjutnya kami melakukan percobaan dengan variasi lilitan. Yang pertama dengan 4 lilitan. Yang kedua dengan 8 lilitan. Dapat kami simpulkan bahwa yang 8 lilitan berputar lebih cepat daripada 4 lilitan. Variasi ketiga menggunakan variasi arah condong magnet. Yang pertama kami menggunakan arah condong magnet lebih condong ke depan. Yang kedua arah magnet lebih condong ke belakang. Dan dapat kami simpulkan bahwa arah magnet tidak mempengaruhi perputaran kecepatan tembaga. Percobaan pada variasi yang terakhir, yakni kami menggunakan magnet yang kecil dan magnet yang berukuran besar. Dan dapat kami simpulkan bahwa ukuran magnet sangat mempengaruhi perputaran tembaga, di mana magnet yang lebih besar, maka perputaran tembaga akan lebih cepat. Sekian percobaan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.